yang cinta imitasi ya. Sebenarnya ini seperti yang Mbak Lulu katakan tadi, bentuknya segitiga. Iya, yang cinta sejati ini kalau di sini yang saya pahami cinta sejati itu cuma cinta pada Allah. Nah, yang mitasi ini terhadap makhluk, maksudnya yang horizontal tadi gitu. Cuman bentar, bentar dulu. Kita bisa mungkin mencintai makhluk itu larinya ke sini, cinta mitasi. Yang awalnya cinta mitasi ini larinya ke sini dengan cara misalkan saya mencintai Mas Banu. Kak Banu. Oke, maaf. Saya mencintai Kak Banu. Nah, ini disebut cinta mitasi katanya. Cuman nanti bisa sejati kalau misalkan saya mencintai Mas Banu itu karena Allah tadi. Maksudnya saya mencintai Mas Banu dari segi keindahannya. Cuman nanti saya larinya pada Tuhan gitu. Jadi apa ya? Ah, Allah. Iya, karena ini. Iya, karena kan apa namanya tujuan utamanya di Rumi itu Tuhan gitu. Larinya ke Tuhan. Sufi-sufi kan gitu, Tuhan, semuanya Tuhan. Jadi apa-apa itu pada Tuhan. Ya tadi nih disebut kalau cinta pada manusia itu bisa menimbulkan kekecewaan, mitasi. Jadi cuman mitasi. Apanya? Enggak Kak. Enggak. Resiko bertuhan, kalau kita berusaha sesuatu harusnya karena positif harusnya dapat positif. Tapi Tuhan memberikan bencana untuk menjadikan kita pelajaran, kan sama konsepnya. Iya. Iya, gimana tadi? Oke. Oke, saya tanya, adakah sih di sini yang pernah mencintai ke makhluk? Maksudnya ke sesama manusia yang tidak menimbulkan kecewa sedikit pun? Ada? Kalau misalkan orang yang sampean cintai itu diambil orang lain, ada rasa sedih nggak? Ada rasa kecewa nggak? Nah, di situ letaknya gitu. Yang dimaksud ini Saya, Mbak. sementara Mbak, dan juga menurut saya itu mencintai cewek saya, itu nggak pernah kecewa. Oh ya. Ya, nggak mencintai apa namanya? Maju aku Jodan. Perempuan itu nggak pernah kecewa. Sekalipun dia selingkuh enggak gitu. Terus Nggak pernah ada kekecewaan. Ini kan YouTube. Tanya aja ke mantan-mantan saya. Saya pernah kecewa enggak gitu. Karena mencintai dia enggak. Kenapa? Persoalan bersama atau enggak gak pernah kecewa gitu. Gak pernah menaruh rasa kekecewaan. Apalagi sakit hati kan enggak, oh, sehat masih ya. Lah itu gimana? Gak pernah kecewa.
Orang tua sampean mencintai sampean tuh gak pernah kecewa. Iya. Kalau kalau katanya Rumi itu seharusnya itu larinya pada Tuhan gitu, Kak. Gitu, Mas. Ya Allah. Tuhan. Jadi puncaknya itu pada Tuhan. Kalau katanya Rumi di sini, misalkan ibu mencintai anak, itu kan ada kan ada karena Tuhan. Seharusnya seperti itu. Gimana kalau pakai kayak gitu misalnya ya? Gimana kalau ada orang ateis? Dia ateis, dia seorang ibu dan punya anak, tapi dia ateis. Apakah dia mencintai anaknya juga karena Tuhan? Dan kita tahu cinta ibu ini cinta paling tulus lah, paling sejati misalnya ya. Antara person to person. Dan dia ateis, apakah itu bisa tetap dijustifikasi sebagai cinta seorang ibu kepada anak karena Tuhan? Jadi gimana? Mungkin mungkin konsep cinta antar manusia dan cinta sejati antar manusia itu tidak masuk kategori cinta dari Rumi karena semuanya kan apa-apa ke Tuhan katanya. Jadi kata Mas Faidol kan ada cinta sejati gitu antar manusia, tapi mungkin Rumi tidak mempercayai gitu ya. Tidak mempercayai kayak mungkin kayak cinta Laila dan Majnun gitu. Itu kan ada penyebab kekecewaan juga. Majnun kan juga kecewa walaupun itu disebut dengan cinta sejati tapi larinya nanti ke Tuhan. Dia sempat menjadi gila kembali ketika mengetahui ketika Laila ya dijodohkan dengan laki-laki lain gitu misalnya gitu. Ketika mereka dipisahkan, cinta mereka dipisahkan. Majnun kan bukan gila ya, menjadi gila karena dipisahkan gitu kan. Karena dalam adat Arab waktu itu mungkin nggak tahu ya kan belum umur gitu, umurnya belum cukup untuk mengartikan bahwa ini cinta gitu. Karena memang di konsepnya Simone de Beauvoir juga dalam Perempuan dalam Cinta juga ketika perempuan psikologis laki-laki dan perempuan dalam mencintai itu juga berbeda. Misal kalau perempuan itu kan mencintai itu kan menghamba, tidak mengharapkan balasan apapun. Tapi tapi kan dengan kemunafikan perempuan itu dalam hatinya mencintai orang lain. Ada yang seperti itu ya. Ada kan setiap perempuan kan subjektif ya. Ada pengalaman perempuan yang masih mencintai orang tersebut tapi dia memilih dengan orang yang siap menikahinya gitu misal. Seperti itu gitu. Tapi kalau laki-laki memang kata Mas Faidol itu uh, cinta harus berbalas gitu. Kalau tidak berbalas ngapain kita mencintai seseorang itu gitu. Jadi dia mencintai perempuan ini untuk mengharap balasan dari cinta tersebut. Sama kayak chattingan, ngapain sampean chatting orang yang gak punya nomor WA? Kan gitu ya. Intinya mengharap mengharap cinta yang sama lah. Saya memberikan cinta sekantong plastik, kamu juga harus memberikan cinta sekantong plastik terhadapku gitu. Ya kan subjek. Apa tidak ada cinta sejati antar manusia dalam konsep Rumi? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada cinta dari yang saya baca-baca itu nggak ada cinta sejati. Dalam konsep cintanya Rumi, cinta sejati itu tidak untuk manusia gitu. Sama manusianya itu tidak ada gitu. Jadi cintanya cuma imitasi ini. Ini Nah, cinta sendiri itu apa sih? Nah, ini nih katanya Rumi. Tadi saya di awal bilang katanya Rumi untuk mendefinisikan cinta itu ya harus mencintai gitu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai?
Sudahkah kita? Sudahkah kita mencintai? Nah itu tadi cinta sendirilah yang akan menjawab cinta itu gitu. Jadi kita mencintai dulu baru kita tahu. Nah cuman cintanya Rumi ini yang sejati ini pada Tuhan gitu. Tidak ada yang pada manusia. Iya. Jika Cinta kami yang eksklusif kayaknya ya kesannya. Hanya untuk orang-orang yang sepemahaman dengan Rumi. Iya, kayak gitu. Jadi juga apa pertanyaannya Mas Aang juga tadi menarik apa dalam kontekstualisasi apalagi Rumi ini kan masih hidup zaman abad pertengahan gitu ya 1200-an. Waktu itu kan belum ada semacam psikologi apa kayak Simone de Beauvoir dan cinta-cintanya yang mungkin Mas Fakih nanti bisa memberikan tanggapan termasuk tadi karena rohani dan apa ya psikolog itu tadi terus juga karena ini juga hanya terbatas untuk yang berhubungan dengan transenden mau baik itu vertikal ataupun horizontal. Jadi apa ya? Mungkin bisa gimana apa? Bisa ada tanggapan dari teman-teman gimana sih kontekstual. Jadi kayak kalau dihadapkan pada fenomena saat ini cinta-cinta yang lebih realistis, cinta-cintanya psikologi dari barat kayaknya lebih realistis daripada Rumi ini kayak gitu. Gimana sih mungkin kira-kira? Mas Adilnya juga gelisah ya terhadap Rumi karena yang bahasnya karena kita itu belum mampu bagaimana ini loh petikan-petikan disiplin keilmuan cinta terkait Rumi sehingga kan kesannya eksklusif ya Mas ya, tidak realistis. Karena dari tadi cinta sejati Tuhan. Loh itu selesai Mbak pada abad Hijri 3 Hijriah itu sudah selesai banyak orang-orang seperti itu. Tapi sekarang kan petikannya kayak gini. Bagaimana biar itu tidak eksklusif sehingga misal mau dilarikan pada tasawuf secinta-cintanya orang pada Tuhan itu kan pasti evaluasinya adalah amalia kan ya gerak. Bagaimana kalau saya cinta terhadap Tuhan tapi saya tidak mempercayai sholat? Apa diakui oleh Islam? Kan enggak, kan tetap ada evaluasinya. Oh geraknya itu mengaku cinta pada Tuhan karena geraknya lo ketemu. Kalau dia sholat, kalau dia puasa, artinya mengikuti perintah apa yang sudah ia cintai, berarti benar-benar cinta. Sampean bilang cinta pada saya, tapi ketika saya minta tolong sampean, dek besok datang ya ngopi, gak datang misal. Itu kan kelihatan, oh dia tidak cinta kan imitasi kan. Ada evaluasinya loh gerak. Sekarang untuk menjustis cinta sejati pada Tuhan itu selesai pada abad baru Nabi Muhammad diangkat Nabi sudah selesai. Kan seperti itu. Intuhibbu itu gimana? Fattabi'uni yang kayak gitu kan ya. Gimana? Intinya kalau kamu cinta ikutilah aku. Katakan seperti itu Muhammad. Itu udah selesai kan kayak gitu. Sekarang gejolak cinta itu ada pada diri kita. Nah, biar tidak eksklusif, biar tidak apa tadi kan? Biar realistis loh. Itu kan tentu ada apa namanya kerangkanya, baik metodologi, epistemologinya atau ontologinya itu ada. Oh seperti ini, seperti ini. Mas Faidol dikatakan cinta pada tunangannya misalnya. Kan ada efek geraknya, perilakunya itu kan. Sekalipun dia online cuman rela-relain nemenin cuma. Nemenin di kosannya misal selama kuliah. Karena khawatir dia butuh makan, butuh minum gitu karena gak sempat kan ada perilakunya loh. Kamu dek kalau butuh makan tinggal WA saya gitu, gak usah Gojek. Kan ada perilakunya, ada efek loh. Efek oh ternyata Faidul memiliki cinta yang sejati karena efeknya adalah kan kayak gitu. Efeknya dia kan mengikuti apa yang yang diperintah oleh yang dicintai misal. Tapi naik sedikit tanpa dia perintah, dia kan menawarkan diri. Kan tambah wah gitu cintanya. Naik sedikit lagi,
Dia tanpa menawarkan diri selalu ada. Kalau dikonteskan dalam Islam misalnya, karena saya PAI, sahabat Abu Bakar itu saking mencintai Nabi Muhammad, ke dalam WC pun ingat wajahnya. Dilaporkan kan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, sekalipun dalam WC, saya selalu ingat wajah sampean, nama sampean. Fatabassama Rasul. Maka Rasulullah itu kan tersenyum. Jadi hal seperti itu dibolehkan. Artinya bangga, Nabi itu bangga. Karena Abu Bakar memiliki cinta yang sejati yang tak mengenal tempat. Gitu. Efeknya apa? Ingatan. Ingat terus. Lah efek-efek itu yang perlu kita kaji. Apakah benar? Kan kayak gitu cara berpikir psikologinya kan seperti itu. Anda dikatakan gelisah karena ada gerak body language-nya kan kayak gitu kan. Iya dan ya. Kan seperti itu Mas ya. Kalau di psikologi Mas. Ayo semangat. Saya ini aslinya sakit. Tapi karena diskusi itu sehat kan kayak efeknya itu diskusi itu sehat kan kayak gitu. Lah efeknya itu yang dikaji. Pak. Jadi cinta sejati pada Tuhan itu kajian-kajian kuno sudah selesai. Pada masa Nabi Muhammad baru diangkat Rasul sudah selesai. Ya masa Robi Adawi itu sudah selesai. Masa Yazid Al-Bustami itu sudah selesai dalam tasawuf itu. Sekarang gejolak cinta yang ada di dalam diri manusia, baik antar manusia, antar Tuhan, antar makhluk, antar hewan. Kan ada kisah kisah seorang perempuan yang memberi minum anjing, kemudian dia diangkat, dikategorikan cinta oleh Allah kepada Allah kan, padahal cuma mencintai anjing kan. Kan tidak karena Tuhan. Gimana Anda menjawab seperti itu? Lah karena efek-efeknya itu tidak diperjelas. Loh kan itu kan ketika kan dalam hadis ya diangkat kekasihnya Allah langsung kan. Hanya gara-gara melihat anjing haus. Kan iya kan seorang perempuan itu kan kayak gitu kan. Di dalam hadisnya. Itu tidak dilandasi saya memberi minum anjing karena Allah. Tidak. Karena makhluknya saja itu karena ada ke nurani tadi apa bahasa sampean tadi? Rohani ya. Ada rohani ketertarikan itu sudah nilai plus. Nah makanya biar tidak terkesan elitis, hanya orang-orang tertentu yang memahami cintanya Rumi. Perlu apa kita mendiskusikan Rumi? Kan iya. Kan Rumi kan ngapain Rumi itu diikuti oleh umat-umat Islam dalam Thariqah Maulawiyah itu kan pengikut Rumi itu. Ngapain itu? Kan ada efek-efek tidak elitis. Gitu. Ternyata bisa diambil untuk dijadikan praktik kita sehari-hari. Cinta biar tidak kecewa misal. Mencintai dia apa? Karena yang efek murni cinta gitu. Jadi milik siapapun dia ya tetap cinta karena tujuannya adalah cinta. Mau jodoh gak jodoh, mau Majnun, mau Laila mau menikah dengan 1000 laki-laki, kalau Majnun memang cinta, ya tetap cinta. Kan seperti itu. Kalau Majnun masih kecewa, bukan cinta namanya. Berarti kan imitasi cintanya. Kan iya. Iya. Misal sampean punya cowok sekarang, niatnya nikah, sudah ikhlas. Karena niatnya ikhlas gak jodoh, Anda kecewa. Itu bukan cinta namanya. Karena Anda mengejar keikhlasan. Bukan mengejar cinta. Tapi kalau Anda cinta, dia mau menikah sama siapapun. Ya tetap cinta. Kan ada yang kayak gitu Mas ya. Subjektif namanya kan. Ini apa? Subjektif jadi pendapat. Nah itu maksudnya seperti apa? Misal kalau punya siapa Triangle Love itu? Bukan. Konsep Triangle Love Sternberg. Psikolog yang Triangle Love itu yang segitiga cinta, ada intimacy, passion dan komitmen itu kan. Itu kan efeknya jelas.
dikatakan cinta kalau komitmen misalkan ya ada efeknya Mbak loh. Kalau ada intimasi, seneng gitu. Ada passion, ada nafsu, libido loh. Itu yang kita cari dari Rumi itu buahnya itu apa? Semua boleh mengakui mencintai Laila, tapi belum tentu Laila mengakuinya. Gini Pak, sebenarnya ini masih pertanyaan Mas Aan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain itu sebenarnya juga penting, apalagi punya saya. Ini kan soal mati rasa ini kan bahaya. Bisa jadi saya nanti gak kesini lagi gitu kan. Gara-gara udah putus asa gitu sama kehidupan. Gitu. Karena emang efek cinta itu luar biasa gitu. Kita bisa menolak kodrat karena cinta itu gagal. Nah, aku gini Mas. Iya Mas, ini saya bagian dari curhat. Oh itu masalah teknis Mas, nanti di luar ini gitu. Jadi gini Mas, kalau saya yang memahami itu, jadi benar apa yang disampaikan Mbak. Jadi yang jelasin barusan kalau kalau dalam Rumi, kalau katanya Rumi itu ya cinta itu kita nanti akan menemukan jawaban itu setelah mencintainya gitu. Nah itu variabel yang sudah tepat, cuman tidak tepat ketika kita memisahkan antara imitasi dengan cinta sejati. Justru bagi saya imitasi itu adalah ya cinta sejati gitu. Karena gini, cinta itu menerima sebuah ketetapan gitu. Kita nggak bisa terpisahkan dengan hal-hal yang materialistik karena ini duniawi gitu. Dan seseorang itu cinta ke Tuhan tidak sembahyang itu nggak bisa dicatatkan sebagai cinta gitu. Karena dia harus mencintai apa yang menjadi ketetapannya gitu. Sama saya mencintai Faidol gitu. Saya mencintai Faidol karena saya melihat Faidol ya begini gitu. Dari fisik, isi dan mau pemikirannya itu sudah semua konstan gitu. Jadi kita nggak bisa menolak karena saya mandang fisik terus itu bisa dikatakan sebagai tidak cinta, itu nggak bisa dilepaskan gitu. Jadi itu sebuah satu kesatuan yang harusnya kita sama-sama terima gitu. Nah itu wujud cinta gitu. Nah kalau hanya hal imitasi dengan cinta sejati ini dipisahkan, ya itu justru gagal, itu bukan cinta lagi gitu. Jadi nggak ada upaya, Arumi itu nggak membuat supaya upaya untuk memisahkan kedua hal ini gitu. Tapi kedua hal ini harus sama-sama menyatu gitu. Saya mencintai Indonesia ya karena saya gini gitu. Lahir di Indonesia gini ya gini. Jadi mencintai sebuah ketetapan itu yang dianggap sebagai sebuah cinta yang sejati gitu. Nah, karena pandangan seperti itu saya pikir itu sudah selesai bagi saya gitu. Cuman kenapa saya tidak menemukan eh, jawaban atas apa yang sudah saya terima gitu. Nah, kalau katanya Tejo kan mencintai hayalan itu jauh lebih eksotis daripada mencintai wanita yang terikat di bumi gitu. Nah, gimana untuk membangun perasaan saya kembali bergairah ini, Pak gitu. Nah, kira-kira gitu, Pak. Ya, karena ini berdasarkan pengalaman ya, Mas. Jadi saya tuh gini, Mas. Iya, ya saya kira gini. Ini kan bukan pengalaman, mungkin bisa dianggap pengalaman psikologis ya. Saya bilang gitu. Cuman secara teoritis saya nggak paham gimana gitu. Saya kira saya ketemu wanita terus tiba-tiba saya suka gitu. Ya udah habis itu selesai gitu. Karena kita mungkin nggak ketemu lagi atau gimana gitu. Tapi kalau memang masih ada kesempatan untuk menyampaikan hal bahwa saya mencintainya, saya pasti ngatakan itu. Pada waktu itu juga gitu. Tapi kadang respon itu terlambat, padahal perasaan selalu berubah-ubah gitu. Nah, ini saya anggap sebagai sebuah hal yang mati rasa gitu. Kenapa saya mencintai wanita ini nggak pernah ajik kepada satu orang ini gitu. Ketemu orang bilang ya udah Mbak saya suka, udah habis itu selesai. Persoalan dia mau menerima atau enggak. Nah, tapi kebanyakan cinta saya yang diungkapkan itu tidak pernah terbalaskan pada waktu itu juga gitu. Padahal waktu itu juga perasaan saya sangat menggebu-gebu gitu. Nah, ini gimana sebenarnya gitu? Ketemu perempuan karena menarik gitu. Tiba-tiba suka gitu, cinta. Cinta gitu kan.
Tapi setelah itu gak ada lanjutan gitu. Oh berarti tempo waktu cintanya. Oh berarti cuma cinta gitu kan ya? Bilang ke orangnya, misal ada cewek lewat cuma, Mbak I love you gitu misalnya. Suka. Oh gak punya beban untuk lanjut hidup gitu. Udah cinta. Kalau itu bukan Setelah mati itu nggak ada rasa apa-apa. sampean. Karena sudah punya masih rasa apa? Masih ada rasa cinta kan seperti itu. Lah, persoalan sampean itu mau perspektif sampean mau ajuk atau enggak itu kan efek. Efek sampean. Jadi saya mencintai Laila misal. Laila, aku mencintaimu. Ya. Kan butuh jawaban ketika itu juga, tapi tunggu ya akan aku ketik jawabannya. Misal seperti itu kata Laila. Misal kayak gitu ya. Karena dia gak bisa menjawab dengan suara misal. Pas diketik, maaf mas. Misal jawabannya seperti itu. Maaf mas, aku trauma untuk mencintai seseorang. Misalkan seperti itu. Dan sampean tidak peduli jawabannya itu kan. Tidak kecewa, tidak apa kan ya. Tapi kan cintanya sudah diungkapkan. Bukan mati rasa kalau seperti itu. Karena masih punya cinta kan. Yang repot itu yang mati rasa. Sampean bertemu siapapun. Tidak ada efek apapun gitu. Iya, gak ada efek apapun. Tapi kalau yang rasanya hidup, jangankan ketemu perempuan. Misal, pohon, pohon saja tapi khayalnya ada perempuan itu yang kita cintai. Itu kan dikira yang kita cintai. Kayak gitu. Apa namanya itu? Kalau di psikologi itu imajinasi itu apa? Khayalan tadi itu, khayalan. Saya pernah mencintai perempuan tuh sangat berat gitu. Cintanya itu memuncak. Enggak ini serius. Tiba-tiba ya semua perempuan sekampus itu terlihat ya perempuan yang saya cintai. Jadi walaupun dia naik sepeda, naik motor itu, naik sepeda kayaknya dia gitu. Tapi bukan. Jadi kan apa namanya? Terbayang gitu. Ada itu kan bukan mati rasa namanya, tapi rasanya sedang hidup, Mas. Kan iya. Kalau mati rasa itu gak ada efek apapun. Kalau perspektif saya kan seperti itu ya. Kalau ini persepsi saya. Jadi kalau Anda masih ketemu Pak Idol ada gesekan, itu berarti kan rasanya masih hidup. Secara biologis tahu limbat sampean. Kok ditusuk paku apa kan enggak sakit itu kan. Jadi kan enggak ada efek gitu kan. Tapi kalau kan kadang ada perempuan itu mirip limbat matras gitu. Ditembak berapa kali gak paham-paham gitu kan ya. Dicintai berapa kali gak paham-paham ya gitu. Gak paham kalau iya sedang dicintai oleh seseorang. Kan gak ada efek mati rasa kan. Kan ada kadang seperti itu. Kan iya mas. Gini mas, saya punya tanggapan. Jadi ya mungkin saya sepakat cinta saya tetap hidup gitu. Cuman mungkin bisa dispesifikkan lagi gitu. Jadi kenapa kok saya nggak pernah punya satu wanita yang bisa menemani saya untuk mengarungi kehidupan ini mas. Gimana mas? Jadi saya itu Cek. berpikir Sebenarnya bahwa cinta itu harus
Sekalian pertanyaan ini mau diperjelas. Oh, pengen punya seseorang yang bisa menemani saya gitu. Ya tentu untuk mengarungi kehidupan gitu. Jadi, tapi kenapa saya nggak nggak punya itu gitu, nggak punya gairah itu gitu. Tentu mas. Gini, Karenanya saya saya pengen nangkap sesuatu itu berarti kalau saya nggak punya wanita, Ah. padahal fitrah kita itu, ini kan kita kalau bicara soal fitrah kan, cinta itu juga fitrah. Jadi fitrah seorang laki-laki itu bersanding dengan seorang perempuan itu. Dan kenapa mungkin saya agak menyinggung sedikit ya. Mungkin ada agama lain yang tidak ingin menerima fitrah itu. Nah, itu yang mungkin salah karenanya saya menerima Islam sebagai agama yang selaras dengan naturalisme atau fitrah itu sendiri gitu. Nah, artinya ya, gini, sebenarnya tadi pertanyaannya menjadi menarik ketika pertama kali ditanyakan. Karena saya tadi pertama kali, jauh-jauh pertama tadi bilang mati rasa, dia artikan sebagai saya kok melihat pasangan dari pacaran kok menggebu-gebu, kemudian menikah kok makin menurun sehingga pada akhirnya ketika dia tua kok rasa cinta itu kok hilang. Itu menarik. Sehingga apakah puncak dari mencintai adalah mati rasa? Itu enak. Enak jika dikaji dari secara psikologis enak. Dikaji dari secara berbagai perspektif enak. Tapi pertanyaan kedua, bukan bukan, soalnya emang banyak terjadi penafsiran mati rasa itu dalam banyak keluarga emang banyak terjadi seperti itu. Perceraian, tidak ketidakbahagiaan. Bahkan sebelum sebelum menikah bahagia, kenapa setelah menikah tidak bahagia? Kan apakah ujung dari mencintai adalah mati rasa? Enak pertanyaan seperti itu. Tapi tafsiran kedua dan ketiga berbeda. Itu tidak mengenakkan. Gitu. Itu pertanyaan pertama mungkin lebih enak. Jawab semua gak apa. Apakah memang ujung dari mencintai adalah mati rasa? Karena terlalu banyak orang mencintai itu pada ujungnya adalah penyesalan dan lain sebagainya. Karena begitu. Itu percontohan dari keluarga. Kalau perjawaban singkat dari saya, karena cinta itu selalu berevolusi. Begitu. oke, mungkin sekarang akan sedikit clear ya. Soalnya memang kalau balik ke konsepnya Rumi ya. Soalnya kalau dari konsepnya Rumi, kan tadi ada cinta Andaya. Jadi kan tadi memang yang kita permasalahkan bagaimana pembagian kategorisasi antara cinta imitasi dan cinta sejati. Nah, dengan pertanyaan ini mungkin sedikit agak mungkin kayak keangkat lah ya dasar-dasarnya. Jadi kalau pendapat yang disampaikan Rumi dari tadi bahwa cinta sejati itu hanya cinta yang akan berlaku pada objek Tuhan. Mungkin ada beberapa sedikit penafsiran yang mengatakan bahwa cinta sejati itu cinta karena Tuhan, cinta karena Tuhan. Tapi tadi jelas di sini dijelaskan bahwa cinta sejati itu adalah cinta terhadap objek Tuhan, dan realitas contoh percontohan yang sedemikian rupa sebenarnya agak apa ya, mengeluarkan sedikit bagaimana relevansi antara sebenarnya cinta terhadap seluruh manusia itu semuanya imitasi, maupun cinta sampean yang tidak berbalas dan cinta yang berbalas semuanya akan hambar pada waktunya ya. Bahkan tidak sedikit korbannya. Orang yang merasa cintanya tidak sebergairah dulu, merasa ini sudah cinta yang sudah terdiskriminasi, mungkin jadi dia memilih bercerai karena enggak, kamu sudah berubah, kamu enggak seperti yang dulu. Nah, tapi memang realitasnya secara apapun ya, orang yang sudah menjalani hari-hari bersama selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya, di pasti sampai pada puncaknya seperti premis tadi, bahwa puncaknya tadi adalah kehambaan, hambar, suatu yang cinta yang menjadi hilang, jadi asing. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa Jalaluddin Rumi mengkategorikan cinta sejati adalah cinta Tuhan, cinta kepada objek Tuhan. Karena cinta kepada objek Tuhan nggak ada yang pernah hambar. Mana siapa yang sampai saat ini dapat memberikan deskripsi betapa hambarnya cinta terhadap Tuhan? Masih belum ada. Seorang psikolog mungkin, seorang psikolog bisa, atau seorang fenomenolog
Contoh, kecewa, oh itu kecewa bukan cinta, kecewa terhadap Tuhan. Ya. Satu-satu. Ini kak, ini kak. Hidupin kak, hidupin. Iya, karena ke Tuhan itu gampang. Semua ayat sudah tersedia. Sholat sebelum subuh lebih berharga daripada dunia seisinya. Harusnya kalau saya sholat subuh baca waqiah dan lain sebagainya, harusnya saya kaya. Bentar dulu, saya selesaikan dulu. Tapi saya tidak kaya begitu. Tapi saya tidak kaya. Padahal itu janji Tuhan kepada saya. Tapi di lain sisi, di ayat lain Tuhan memberikan persepsi lagi bahwasanya saya tidak memberi cobaan kepada seorang hamba kecuali dia memang mampu terhadap itu dan akan mengangkat derajatnya, seolah Tuhan itu pindah dari suatu tempat kepada tempat lain untuk melindungi privasi dia agar tidak disebut untuk mengecewakan. Sama. Kalau misalkan sama. Kalau misalkan saya kecewa terhadap perempuan tapi saya memberikan penafsiran berbeda, oh ini mungkin pendewasaan kepada saya, sama. Alasannya sama, kita hanya berpindah dari satu persepsi kepada persepsi lain. Begitu. Karena Tuhan lebih mudah, karena alasannya langsung diwahyukan melalui Al-Quran. Lebih wajib kita percayai daripada persepsi yang ada di akal kita. Kan sesederhana itu. Enggak. Sebenarnya enggak sesederhana itu sih. Karena memang sebenarnya saya sudah mikir dari tadi bahwa sesibuk-sibuk apapun kita menafsirkan cinta sejati, enggak akan pernah berlaku bagi orang yang masih bermental 3G. Anggap cinta sejati itu 5G. 5G ya. Kita ngasih ini server 5G, cinta sejati itu servernya 5G. 5G, 6G, 7G dan lain sebagainya. Tapi orang yang mengkaji itu adalah orang-orang di level 3G. Ya buat apa? Seperti itu ya. Gak sampai. Jadi memang cinta makanya kalau memang mau ditarik suatu kesamaan. Lihat bagaimana pakai mic Pak kalau berani. Rumi banyak pengikutnya loh. Jadi memang kenapa kok cinta sejati yang dikatakan Rumi di sini? Ya, kalau apakah ada orang yang kecewa terhadap Tuhannya? Apakah ada ya kita lihat saja. Bukan masalah bukan cinta atau apa. Apa yang membuat orang pertanyaannya kan apa yang membuat orang itu kecewa? Apakah dia kecewa karena Tuhannya atau kecewa dengan penafsirannya dirinya sendiri seperti yang disampaikan Kak Faidol tadi? Kan tadi ya janji Tuhan, sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia sisi. Emang Tuhan berkata bahwa itu menjamin kekayaan? Kan enggak. Nah, jadi ini masalah tentang mentality ya. Server saat servernya orang 3G mas. No, kalau kayak gini Ya. Saya akan menjawabnya. Astajib itu menjawab, bukan mengabulkan. Nah, kan kayak kalau kayak gini gimana? Oke. Aku sudah berusaha. Cuman Mbak Risti sudah berusaha dengan Mas Faruk untuk jodoh. Tiba-tiba tidak jodoh kan pasti ya udahlah takdir kita kan seperti itu. Pasti yang disalahkan Tuhan, takdirnya. Iya, tapi gini Kak. Udah usaha capek-capek udah Mas Faruk sudah gak ngerokok, udah jadi cowok baik gitu kan. Hidungnya makin dimancungin. Pas nih Mbak Risti ditolak gitu kan. Sudah rajin sholat, rajin ngaji. Pas nih Mbak Risti. Sadis ya. Pasti kok Tuhan ndak adil ya. Kan kayak gitu. Kan sedangkan Mas Faid yang seperti itu diterima. Kan kadang-kadang kan kayak gitu. Ada yang terkadang perasaan seperti itu Mas ya. Sebenarnya seperti ini, Mbak. Kan permisalan contohnya kan tentang cinta. Saya sudah cinta mati, kita sudah sama-sama berusaha, tapi kita tidak jodoh. Kan ini sudah beda ya. Tidak apple to apple. Jodoh itu sudah aspek formal. Cinta bukan masalah jodoh. Cinta lebih umum daripada itu. Masa kita mau mempersempit cinta terhadap jodoh? Kalau kita mau pakai bedakan kata-kata kajian-kajian secara ontologis dengan kajian-kajian motivasi ya Mas. Kayak gitu. Jadi memang karena ujung dari apapun itu adalah kehambaan, maka kalau kita pakai bahasa kasar, biar tidak hampa cari yang nggak ada ujungnya. Tuhan kata Rumi di sini. Ya, ujung segala sesuatu itu kehambaan. Oke. Menikah dengan makanya saya setuju dengan perkataan
menikah dengan orang yang tidak sampean cintai itu akan lebih berwarna daripada menikah dengan orang yang sampean cintai. Akan lebih berwarna, bukan menyenangkan ya, berwarna. Ingat, berwarna itu warna-warni. Oke, nanti biar Prof Fakih ya. Prof Fakih sudah terdegradasi berapa persen perasaannya ya. Kita langsung karena Kak Fakih jadi dengan orang yang dicintai. Nah, Kak Fakih akan menjelaskan Kak Aang yang nggak jadi dengan orang yang dicintai. Bagaimana dia mengartikan cinta kan lebih berwarna kan? Kita lihat warnanya Kak Fakih, kita lihat warnanya Kak Aang. Warnanya Kak Fakih mungkin ya empat itu hitam, biru, kuning, merah kayak printer. Itu bisa menghasilkan banyak warna ya. Kalau Kak Aang itu semuanya ada. Nah, jadi memang iya LGBT memang sampean Mas. Makanya orang yang tertorak rata-rata putih Mas, bukan keputihan. Beda, 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 beda. Nah, iya mungkin itu. Saya pribadi tidak akan memberikan tafsiran cinta sejati di luar persepsi Rumi. Dari awal Rumi itu sudah menjelaskan bahwasanya cinta sejati adalah ketika kita mencintai satu hal, baik Tuhan, baik manusia, tapi kita tidak mengharapkan hal itu balik kepada kita. Itu sesederhana itu, bukan kepada bahwasanya agar kita tidak merasa kehampaan di ujung, maka kita wajib, bukan seperti itu cinta sejati menurut Rumi. Dari awal menurut Rumi, cinta sejati itu terkait dengan proses, bukan terkait dengan hasil. Kata Rumi, ketika kita mencintai seseorang, Tuhan dan lain sebagainya, tapi kita tidak mengharapkan cinta balik dari orang tersebut. Atau misalnya ketika saya cinta ke seseorang, saya tiap hari beri jajan, beri ini, tapi saya tidak mengharap dia memberikan hal yang serupa atau yang berbeda kepada saya. Itu cinta sejati. Sama dengan ketika kita berusaha berdoa kepada Tuhan tanpa kita mengharap balasan seperti surga dan neraka. Itu sesimpel itu sebenarnya menurut Rumi, bagaimana menafsirkan cinta sejati. Bukan kepada tafsiran, oh ini bukan kepada hal yang berbau tujuan, begitu. Jadi agar kita tidak hampa kemudian hari, maka kita menggunakan Allah sebagai cinta sejati. Narasumber. Narasumber. Jadi itu kan penafsirannya seperti itu ya, cinta sejati menurut Rumi. Nah, saya harap penafsiran cinta sejati itu hanya seputar itu gitu. Maksudnya kita selesaikan di situ dulu tanpa, maksudnya setelah itu kita melebar kepada apa akibat dari cinta sejati dan lain sebagainya. Apakah akibat itu tidak harus kita emban karena cinta sejati itu tidak membutuhkan akibat gitu. Nah itu, apakah Allah itu menjadi sumber atau menjadi alat? Karena katanya pasangan adalah melengkapi hidupku. Maka itu Tuhan sebagai alat. Kalau misalkan saya mencintai karena Allah, berarti Allah sebagai sumber, begitu. Iya, gitu. Kalau kata bukan saya ingin mencintai secara sederhana. Kalau kata itu Mas Suparji. Kalau kata anak senja kata kita itu hanya mencintai sekali, sisanya hanya melanjutkan hidup sekian. Cek. Baik, terima kasih. Saya cuma heran kenapa kemudian Rumi ini mempolarisasikan cinta itu menjadi dua. Dan itu atas dasar tanda kutip kekecewaan. Mempolarisasikan antara cinta yang imitasi dan sejati. Imitasi kepada sama manusia dan sejati kepada Tuhan. Kan gitu ya. Atas dasar kecewaan. Karena kenapa? Berbicara masalah kecewa itu bukan berarti tentang objek cinta. Tidak ada kaitan sama sekali dengan objek cinta. Bicara masalah kecewa loh ya. Karena secara psikologis kecewa itu timbul atau muncul ketika realita itu tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi. Jadi baik itu kepada Tuhan, kepada sama manusia, ketika sudah dijanjikan namun itu kemudian terabaikan atau tidak terrealisasi, itu bisa saja semuanya akan kecewa.
Itu secara psikologis sih kalau saya ingin menyampaikan keheranan saya kenapa gitu. Nah, jika demikian, apakah Rumi bisa menjamin ketika kita mencintai Tuhan, apakah kita tidak akan mendapatkan kekecewaan tadi? Gitu. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan yang lain. Cuma injeksinya di situ, cuma penekannya di situ. Apakah Rumi bisa menjamin ketika kita sudah sepenuhnya memasrahkan diri kita kepada Tuhan, apakah kita akan lepas dari semua unsur-unsur kecewaan atau dampak-dampak negatif kepada kita? Gitu. Ya, mungkin gitu. Ya, saya sebenarnya punya doa, Mas. Saya kira doa ini mungkin bisa dipakai juga sama teman-teman. Mungkin gitu kira-kira. Boleh gak, Mas? Boleh ya. Jadi doa. Jadi ini bagian doa itu kan sebuah permintaan, suatu yang kita inginkan atau harapkan. Saya yaitu berdasarkan apa yang saya lalui bahwa mencinta itu ya harus menerima ketetapannya. Siapapun dia itu harus saya terima dan itu adalah wujud dari cinta sejati gitu. Tetapi sampai saya hanya mencintai hayalan gitu. Karena itu tidak ada wujud yang bisa mengaplikasikan apa yang saya pikirkan di situ. Nggak ada wujud yang bisa saya terima untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya itu sejati itu. Nah karena itu saya berharap mungkin ke depan entah kapan, mungkin 2 minggu atau 4 minggu atau terserah berapa, saya agak berharap waktu itu gak terlalu matok tapi mungkin begitu spekulasi saya gitu. Tapi gini, saya ingin apa, ingin menikah itu dengan cinta dan cinta karena menikah. Bisa ditangkap gak? Nah, kalau kira-kira nggak bisa ditangkap itu mungkin menarik untuk dipikir gitu. Itu aja, Mas. Ingin menikahi ingin menikah gimana ya dengan orang yang dicintai gitu. Saya gak bisa Mas untuk mendiskusikan soal pernikahan. Karena berkali-kali saya gagal nikah. Tapi kalau gagal cinta enggak. Enggak repot kalau bicara pernikahan itu nanti. Sampean tanyanya ke ini. Kalau persoalan pernikahan, apa dia menikah karena cinta atau karena tuntutan? Enggak tahu saya. Tapi kayak gini Pak ya saya tanya Pak. Ya sholat dulu Pak. Siapa tahu Anda sedang rindu pada Tuhannya. Kita tidak wajib menikahi orang yang kita cintai, tapi kita wajib mencintai orang yang kita nikahi. karena kita Iya. Tapi menurut undang-undang kawin dan nikah itu satu persepsi, bukan dalam biologi. Sebenarnya Jadi, simpel Mas. Cinta itu berawal dari mimpi basah. Loh, mak bisa ya. Gak balik namanya kalau belum mimpi basah dan tidak mungkin cinta, tidak mungkin cinta-cintaan. Nah, ini Mas fenomena yang saya katakan itu berbeda dengan doa saya. Jadi Kayak Mas gini Pak itu Mas kan ya, saya bilang jawab punya kita Anda. nggak wajib Kenapa saya katakan Anda ada dalam ODGJ? Kayak gini, Anda tancapkan petikan dari Tejo. Itu adalah produk pengalaman Tejo, ya kan? Sedangkan apa yang dialami oleh Tejo itu tidak Anda alami prosesnya. Jadi Anda kan menjiplak pengalaman Tejo. Rugi Anda. Kenapa? Tejo udah nikah, punya anak. Tiba-tiba mengatakan seperti itu kan dari efek dari empirisnya Tejo selama menikah.
Jadi cintanya ya seperti itu. Sampai belum nikah punya seperti itu rugi. Saya Gak tahu bagaimana nikmatnya seksual misal. Gak tahu gimana nikmatnya diperhatiin, udah makan belum ya, kan kayak gitu ya. Minimal kan seperti itu. Saya menanggapin. Jadi gini Mas. Kira-kira saya agak bakal menerima apa yang dipikirkan Tejo kalau itu nggak selaras dengan perjalanan saya gitu. Jadi saya menerima apa yang diucapkan Tejo itu sebagai sebuah garis atau tag yang sudah terlihat dan ternyata itu sudah saya lalui gitu. Makanya saya menerima kutipan itu gitu. Nah, ini kaitannya sama Mas Faid itu kan gini kira-kira tadi. Punya Mas Faid itu kita nggak wajib menikahi yang kita cintai, tapi kita wajib mencintai yang saya nikahi gitu, yang sudah dinikahi. Nah, saya doa saya itu gini Mas, kira-kira semoga saya dijauhkan dari pernikahan tanpa cinta dan cinta tanpa pernikahan itu. Jadi yang lebih dahulu itu cinta, baru pernikahan. Karena di situ Tedo juga menekankan sebagaimana yang disampaikan Mas Faruk. Jadi menikah adalah nasib dan mencintai adalah takdir. Kau boleh mencintai siapapun tapi kau bisa berencana menikah dengan siapapun tapi kau tak bisa rencanakan cintamu untuk siapa. Nah, itu selaras Mas dengan itu ada koherensi dari perjalanan cinta saya atau perasaan-perasaan saya kepada wanita gitu. Itu saya pengen sebuah motivasi gitu. Loh, makanya saya kan tetap pakai punya Stenberg. Triangle love itu. Persoalan pernikahan itu kan komitmen. Bicara cinta itu harus ada intimacy dan passion, Mas. Intimacy itu kayak gini. Saya ada di sampingnya Mas Fakih. Seneng gitu. Ada rasa seneng, saya datang ke sini seneng, itu intimacy. Tapi ada passion. Ya lebih kompleks dari itu. Sederhananya kan seperti itu. Lah, ada passion itu ada ketertarikan. Gitu. Saya tertarik gitu. Ada apa namanya? Nafsu, hasrat, baik hasrat libido dan sebagainya. Baru ada komitmen pernikahan. Jadi ungkapan-ungkapan kayak gitu itu kan kalau dalam bahasa multitafsir Mas. Intinya apa ya? Tidak bisa dijadikan epistemologi murni paten yang kita diakui keobjektifannya secara bersama. Bukan saya menolak punya Tejo, enggak. Kalau justru saya menjustis cintanya Tejo ternyata cinta palsu misal. Anda setuju enggak? Ngapain cinta itu direncanakan misal? Dengan mengeluarkan kata-kata Anda enggak boleh apa? Anda gimana katanya Tejo tuh? Tidak bisa merencanakan untuk mencintai siapapun. Ngapain cinta itu direncanakan? Wong enggak. Lo enggak kan? Hukum relatifnya cinta itu refleks. Kalau dalam psikologi ketertarikan itu murni. Ngapain direncanakan? Kan bohong Tejo. Jadi dia palsu, ditipu oleh khayalannya sendiri. Soalnya gini, saya menanggapin ya. Lah iya kan? Siapa yang nggak tahu kalau menikah itu takdir? Itu kan produk budaya. Semua akan mengatakan bahwa nikah itu takdir ketetapan karena sudah berkomitmen. Baru kan sudah ada yang menetapkan. Sampean jual beli dengan saya. Sudah berkomitmen. Muncullah produk ketetapan. Ya siapa yang nggak tahu? Jadi kata-kata seperti itu kan apa? Kalau dalam kajian ilmiah itu kayak apa? Kalau dalam tasawufnya itu setahat, satu kata-kata yang tidak kemudian tidak kita bisa ambil mentah-mentah. Misal kayak gini. Setohatnya adawiyah misalkan ya. Akan kusiram neraka. Misalnya kayak gitu ya. Dengan air. Biar apa itu kata-katanya kan. Biar saya tidak takut terhadap neraka. Akan saya bakar surga. Biar saya tidak mengharapkan surga. Itu kan saya tahan. Dan epistemologinya. Oh ternyata di balik surga dan neraka ada Tuhan.
tafsirnya itu persepsi saya. Tapi persepsi orang lain berbeda. Jadi kalau yang multi tafsir, multi persepsi kayak syatahat, ungkapan-ungkapan, itu sudah tidak lagi kita bisa diskusikan. Makanya saya repot ketika Anda minta solusi, motivasi, tapi sedangkan yang saya motivasi itu hari ini adalah Anda menjiplak punya Tejo. Yang Anda alami adalah bukan prosesnya, bukan Tejo misal. Itu susah, Mas. Sama kayak gini. Mas Fakih psikolog. Metode analisisnya menggunakan anak usia dini yang dihadapi orang tua misal. Kan susah. Nah, makanya berbicara motivasi persoalan cinta, saya katakan, ini konsep saya, cinta selama menjadi kata-kata itu bohong semuanya, Mas. Sekalipun Tejo, saya berani kalau dia membahas cinta, itu adalah kebohongan yang ia ungkapkan. Tapi cinta yang sebenarnya itu ada dalam dirinya, yang tidak bisa ia ungkapkan. Kenapa? Karena kata-kata gak bisa melampaui batasnya. Ini kalau bicara dalam, tapi sebaiknya gak usah dibicarakan dalam konteks diskusi ini. Enggak. Nanti ini bahaya sebenarnya. Maksudnya bicara hal yang halus, susah. Bermain-main dengan api. Dan kita gak bisa bermain-main api dengan ini bicara perasaan. Nanti muncul diskusi. Gimana rasanya mencintai? Semuanya didiskusikan. Ya gak bisa bicara seperti itu. Ya bicara yang halus. Yang Mas Fakih, oh mencintai itu nikmat. Yang ini, mencintai itu kekecewaan. Yang itu, wah apa cinta itu bikin capek. Semua kayak gitu. Ingin dicari satu kesimpulannya seperti apa. Kan susah. Ya karena gak bisa diungkapkan, gak ada jawaban, Mas. Kalau masih diungkapkan, lah justru itu keabsurdan itulah cinta itu sendiri. Gini, Ro, kalau kata Jalaluddin Rumi, cinta itu tidak bisa dijelaskan, tapi melalui cinta semua hal bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya saya terima secara sadar ya apa yang diucapkan Tejo gitu. Oke lah itu tafsirannya Tejo, tapi itu pengalaman saya gitu. Saya berpikir kalau pernikahan itu adalah produk budaya atau mungkin budaya Islam gitu kan ya, tradisi Islam gitu. Dan kalau kalau ya itu Muslim mungkin punya tradisi sendiri dan saya pikir komitmen itu sebuah sebuah budaya, bagian dari budaya. Makanya orang yang mencintai budaya berarti dia gak gagal untuk mencintai gitu. Tapi orang yang tidak mencintai budaya berarti dia gagal cintanya gitu. Dan saya pikir saya sedikit kecewa dengan budaya pernikahan gitu. Saya pikir kalau saya memikirkan gini. Artinya gini. Bukan kecewaannya. Bukan. Jadi pernikahan itu sebuah budaya gitu. Jadi kalau kita menolak kebudayaan tadi berarti cinta kita gagal gitu. Dan Tejo itu nggak gagal karena dia menerima budayanya, dia menikah gitu. Dan dia justru berpikir lain di selang waktu gitu bahwa mencintai Thailand itu jauh lebih eksotis. Berarti kan seharusnya nggak ada cinta di situ, nggak ada pernikahan atau perjodohan dengan seseorang gitu. Nah saya itu melalui fase itu hari ini mas. Di fase-fase itu bagi saya sebetulnya Tuhan itu menciptakan wanita itu agar supaya seorang laki-laki itu bisa melupakan kegagalan-kegagalan kecil lalu berbagi kasih bagi seorang wanita, peluk hingga dia tua. Cinta kan luas. Ada yang mempersempit dengan nikah. Ada yang mempersempit dengan kawin. Ada yang mempersempit dengan ketulusan itu. Macam-macam mas itu. Iya macam-macam. Kan iya kan? Ada yang mempersempit. Loh ada.
cinta itu mempersempit dengan biologis, libido, itu kan Sigmund Freud itu kemarin yang dibahas cinta. Ya, lah iya, tapi ada memang. Loh, tujuan menikah untuk seksual. Ngapain kalau nikah? Salah satunya seperti itu. Makanya banyak kemungkinan yang kemudian luas yang sedang dirinci oleh enggak, yang sedang dirinci oleh manusia dicari jawabannya. Silakan persempit sendiri. Bagaimana Anda, misal seorang sastrawan Jogja, Lumbu. Lumbu itu mencintai seorang wanita, seorang seniman yang tidak pernah diungkapkan. Tapi ketika melihat perempuannya naik bis, dia itu naik, tapi gak nyapa. Pas di rumahnya dia balik lagi. Ada yang persempit seperti itu. Ada kebanggaan tersendiri. Jadi kan dokter cinta itu ya kayak gitu loh Mas. Penuh kata iran. Analisisnya itu dulu. Dan cinta tidak harus diikat dengan kebersamaan. Kalau cinta cinta itu diikat dengan kebersamaan, mengapa harus ada rindu? Kan seperti itu. Kan iya kan? Laki-laki adalah raja waktu itu. Jadi saya ingin berbicara mengenai cinta. Namun tadi itu apa ya? Agak sedikit kesulitan ketika eh, menangkap apa itu cinta. Karena menurut saya cinta itu secara bahasa dan secara rasa itu berbeda. Karena apa ya? Sejauh apapun kata-kata itu diucapkan, tak pasti itu hanya penggambaran saja sebagian dari cinta itu sendiri. Dan namun saya tidak ingin berbicara itu, tapi saya ingin menanggapi apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh Kak Fakih, bahwa kekecewaan itu tidak terletak pada objektif. Menurut saya itu saya sedikit tidak setuju. Karena kenapa? Memang benar ketika dikatakan kecewa itu ada ketika realita itu tidak sesuai dengan harapan. Namun harapan itu pasti melibatkan dua hal, yaitu subjek dan juga objek. Dan juga misalnya ketika dan kekecewaan itu adalah konsekuensi logis dari kita mencintai dengan pamrih. Misalnya saya mencintai Kak Banu karena Kak Banu itu sering ganteng dan sebagainya. Ketika Kak Banu sudah tidak ganteng lagi, ketika Kak Banu sudah tidak ganteng lagi, maka itu cinta saya itu akan luntur dan sebagainya. Sama halnya dengan kasus-kasus yang dibicarakan tadi, ketika ada pernikahan lama-kelamaan itu, kenapa kok mulai pudar, kenapa kok semakin terdegradasi dan sebagainya. Karena memang itu mungkin cintanya itu tidak cinta sejati menurut Rumi, tapi ada cinta-cinta yang pamrih, ada alasan dibalik mencintai itu. Ketika alasan itu pudar, maka cinta itu dengan sendirinya ikut dengan pudarnya alasan tersebut. Dan juga ketika saya juga ingin menanggapi terhadap polarisasi ataupun pembagian cinta sejati dan juga imitasi. Saya mungkin setuju ketika memang ini mengaji tentang konsep atau pemikiran Rumi, tapi tidak setuju ketika ini adalah kajian, karena saya ingin berkritisi terhadap pemikiran ataupun konsep yang diajukan oleh Rumi. Memang benar kalau Rumi itu memang ini adalah mengaji, bukan mengkaji tapi mengaji, hanya mengajar ataupun memperoleh pelajaran dari apa yang dibilang ataupun diajari oleh Rumi. Ketika dikatakan atau cinta sejati itu adalah memang objeknya adalah Tuhan dan imitasi itu adalah manusia, itu sah-sah saja jika memang ingin mempelajari pemikiran Rumi. Tapi jika ingin mengkritisi Rumi, saya ingin mengkritisi bahwa cinta sejati itu tidak hanya objeknya terhadap Tuhan, tapi terhadap manusia itu juga ada cinta sejati. Meskipun tidak, karena benar kata
karena Kak Banu ketika misalnya kan ini mengkritisi Rumi. Menurut saya ingin mengkritisi Rumi karena Rumi kan memang standarisasinya itu Tuhan. Karena itu adalah ranahnya sufi memang sufisme. Kalau kalau Rumi, tapi kan karena saya itu hanya ingin melebar cinta sejati itu bukan hanya pada standarisasinya Tuhan. Saya ingin juga mengatakan bahwa manusia dengan manusia lainnya ketika saya mengobjekkan manusia dalam cintanya saya itu bisa ada rasa cinta sejati di situ. Meskipun apa ya kadarnya itu ada yang sedikit, banyak, dalam dan sebagainya. Dan di sini bingungnya cinta. Karena terkadang kenapa saya mengatakan cinta dalam bahasa dan cinta dalam rasa itu beda? Karena ketika orang itu misalnya saya hanya menyukai Kak Banu sebagai orang yang berdiri misalnya. Itu terkadang itu saya bahasakan sebagai cinta padahal itu menyukai, hanya tertarik. Dan saya bahasakan dengan cinta itu adalah kekacauan pemaknaan cinta pada manusia. Karena itu adalah kekacauan menurut saya, kekacauan manusia itu dalam menafsirkan, dalam ya menginterpretasikan cinta itu sendiri. Maka di situ apa ya? Tadi saya sedikit kebingungan kok malah loncat-loncat pembahasannya, habis dari situ ke situ lah, ke tidak selesai di sini. Menurut saya cinta sejati itu adalah cinta menurut saya cinta dan menyukai itu beda. Tapi bedanya itu dalam tingkatannya. Kalau ranahnya ataupun arenanya itu sama. Sama adalah rasa. Tapi semakin dalam rasa suka itu maka pada akhirnya akan berakhir pada cinta. Seperti itu. Menurut saya itu seperti itu. Kalau arena itu sama. Sama ada dalam rasa. Tapi karena tingkatannya itu yang berbeda. Ketika hanya hanya tertarik sedikit, hanya merasa sedikit itu adalah tertarik. Naik lagi ke tahapan yang lebih tinggi itu suka, naik lagi kepada yang lebih tinggi itu adalah cinta. Dan ya itu karena kenapa? Karena datangnya cinta itu kan ada yang mengatakan refleks, ada yang mengatakan dengan sendirinya, ada yang mengatakan memang cinta itu dengan pembiasaan. Maka di sini adalah ketertarikan dan keabsurdan cinta itu. Semakin cinta itu dibahas, menurut saya itu semakin tidak jelas. Karena cinta itu tentang rasa, bukan tentang kata-kata seperti itu. Namun itu perlu dibahas. Menurut saya cinta sejati itu adalah cinta tanpa alasan. Ketika kita itu tidak tahu kok saya itu mencintai itu, tidak ada alasan sama sekali. Karena ketika ada alasan di situ hanya cinta saja. Cinta sejati. Iya ya, kedua-duanya itu. Ya tidak tahu karena apa ya? Tidak bisa mengungkapkan itu. Kan apa ya? Menurut saya itu cinta sejati itu ujung-ujungnya itu juga apa ya? Ada tahapannya juga. Bisa saja itu pudar, bisa saja itu eh, kekal dan sebagainya. Itu sama dengan tahapan-tahapan rasa-rasa yang menyukai, mencintai, imitasi dan sebagainya. Oh ya lebih ke sifat. Iya, jika kita ingin memperlebar itu tidak ada Tuhan. Ketika tidak terlepas dari pemikiran Rumi, tidak ada Tuhan di situ. Jadi, ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya nyambung Mas, sedikit. Ya, ya saya tertarik dengan apa yang disampaikan. Makanya karena ketertarikan itu saya juga ingin bertanya gitu. Misalnya gini Pak, karena sampean kan cinta sejati itu nggak selalu bertakar
ya atau bernilai vertikal antara kita dengan Tuhan, tapi dengan sama objek manusia kita juga bisa menemukan cinta sejati gitu. Nah, pertanyaan saya gini kira-kira Mas, sederhananya mungkin bisa dibilang ini juga bagian dari permintaan tolong saya kepada Samian gitu. Di mana saya bisa menemukan cinta sejati itu? Itu Mas. Entah itu dengan alasan atau dengan apa, saya pikir tak bisa cinta itu tanpa alasan. Mungkin tanpa ungkapan alasan mungkin iya. Dan saya ingin di mana saya bisa menemukan cinta sejati itu dengan penafsiran yang Mas sampaikan nanti. Mungkin klasifikasi mudah secara positifnya gampang. Saya mencintai misalkan tanpa alasan tapi dipandang secara perspektif yang positif misalkan. Karena semua hal yang ingin saya inginkan ada di kamu misalkan. Tapi itu tidak bisa dinarasikan melalui persepsi. Tapi itu akan susah dijelaskan ketika pengalaman buruk yang dijumpai. Misalkan saya pacaran nih sama si A nih. Si A selingkuh. Saya tidak bisa lagi mencintai dia. Maksudnya cinta saya pasti alasan. Kalau dia sudah selingkuh, saya tidak bisa mencintai kamu lagi. Itu secara negasi. Itu secara negatif. Kalau secara positif kita gampang. Karena semua kebaikan dia alasan itu ada, tapi kita tidak bisa mengungkapkan misalkan seperti itu. Tapi secara negatif itu sangat mudah sekali. Misalkan kayak perselingkuhan itu. Kalau misalkan dia selingkuh, saya tidak punya alasan lagi untuk mencintai kamu misalkan. Sama-sama tidak punya alasan. Tapi kita tidak bisa bersama kan begitu. Apakah itu cinta sejati? Ruang tanpa alasan. Ini nih saya nambah sedikit yang mungkin agak sedikit sederhana gitu. Kira-kira kalau kita mencintai tanpa alasan, saya pikir itu hanya hayalan belaka gitu. Sederhananya gini, saya gak bisa mencintai Tuhan kalau saya tidak punya alasan bahwa dia menciptakan saya gitu. Jadi maka satu-satunya jalan untuk mencintai Tuhan karena sebuah alasan dia telah menciptakan saya dan dia adalah Tuhan saya. Kira-kira gitu Mas. Entah diungkapkan atau tidak, bagi saya cinta itu harus alasan. Izin menanggapi sedikit. Ya memang saya interpretasikan ulang mengenai cinta sejati itu. Namun bukan berbeda tapi memperluas ataupun perdalam. Yang dimaksud tanpa alasan itu adalah pertama kali memang alasan tapi dengan sendirinya. Memang kan tahapan cinta itu kan menurut saya kan ada tahapan-tahapannya. Orang itu menurut saya bohong ketika mencinta sejati itu adalah ada pada pandangan pertama. Itu mungkin suka ataupun cinta tapi tidak cinta sejati. Karena itu dengan alasan-alasan ganteng, tampan dan sebagainya. Namun ketika misalnya itu dengan ada tahapan proses perjalannya waktu, nah, orang itu menafikan terhadap alasan yang semula sehingga saya mengatakan cinta tanpa alasan dengan perjalanan waktu. Misalnya sudah tidak tampan lagi, sudah tidak cantik lagi, saya tetap mencintai itu, menurut saya itu cinta sejati. Kalau awal-awalnya untuk mengenal cinta itu pasti dengan alasan, untuk mengetahui apa objek kita yang misalnya Tuhan menciptakan saya, manusia itu cantik dan sebagainya. Untuk pertama kalinya itu memang ada alasan ataupun pengetahuan tentang objek yang kita cintai. Namun pada akhirnya ketika sampai pada ranah cinta sejati, disitulah alasan itu sudah tidak dibutuhkan. Menurut saya seperti itu. Lanjut, saya nanggapi lagi. Ini menarik sebenarnya. Tapi gini Mas, kalau saya nangkep dari apa yang sampean sampaikan barusan bahwa cinta itu sebuah jalan ya. Aduh. Sponsor bentar. Cek. Saya lanjut ya. Jadi kalau katanya Mas itu cinta itu sebuah fase. Nanti kita mungkin membutuhkan alasan. Nah justru itu Mas, saya kira cinta itu satu. Mungkin bisa dibilang pintu. Kita bisa nanti menjalani entah apa itu isinya setelah itu. Tapi untuk masuk kepada cinta itu kita harus melewati satu pintu. Dan satu pintu itu saya pikir sebuah alasan tadi gitu. Makanya mau gak mau berarti cinta itu alasan gitu. Nanti ke belakang terserah mau gimana gitu. Harus ada fase yang itu harus kita terima dulu gitu. Dan itu bagian lain dari cinta itu Mas. Terkait pernyataan saya pas di awal tadi. Sebenarnya saya ingin bertanya, apa hubungannya antara kecewaan dengan objek cinta? Tadi kan saya bilang kecewaan itu adalah konsekuensi logis dari cinta yang berpamrih.
dari cinta yang memiliki alasan dan sebagainya, berpamrih ataupun yang beralasan. Ketika saya mencintai wanita karena cantiknya ataupun akhlaknya, ketika suatu saat dia menampilkan akhlak yang buruk, maka saya kecewa. Kok yang saya cintai seperti ini? Itu makanya apa ya? Itu ada konsekuensi logis dari saya mencintai. Seandainya saya tidak mencintai itu, saya bodoh amat. Itu akhlak buruk ataupun akhlak baik, saya bodoh amat. Itu ketika alasannya misalnya Tuhan itu, misalnya kan saya sering dijustis ataupun anak-anak kecil dijustis oleh ustadznya bahwa Tuhan itu adalah orang yang memberikan rizki, dan siapapun yang berdoa kepadanya pasti dikabulkan, karena dijustis di situ anak-anak itu mencintai, oh ternyata apa yang saya pakai, apa yang saya makan dari Tuhan. Tapi suatu saat itu kelaparan, kok Tuhan begini gitu kan, pasti di situ ada kekecewaan pada akhirnya, karena alasan-alasan anak kecil itu mencintai Tuhan karena Tuhan itu memberikan rezeki, menghidupkan dia dan sebagainya. Seperti itu. Ya kan persoalan saya kan di awal itu kenapa kemudian Rumi ini mempolarisasikan, mendikotomikan antara dua jenis cinta itu. Karena Rumi ini juga mengaitkan antara kekecewaan dengan objek cinta. Kenapa kok kemudian yang dikatakan cinta sejati itu hanya kepada Allah? Kenapa cinta imitasi kepada manusia yang memiliki konsekuensi, berpotensi menghasilkan kecewaan? Berarti jika demikian, ketika kita mencintai Allah, kita sudah mendapatkan jaminan bahwasanya kita tidak akan kecewa. Tidak ya? Ada potensi untuk kecewa. Lah ya, berarti clear kan? Masalahnya apa masalahnya tadi? Ya berarti ada persepsi, maksudnya kalau Allah tidak menjawab doaku, berarti potensi dia kecewa. Berarti sama aja, baik cinta kepada Tuhan, kepada manusia memiliki potensi tetap untuk kecewa juga. Iya memang tidak ada persoalan di situ kan. Tadi kan tadi saya dengar kata Mas Waki itu bahwa ya bahasa saya bahwa kata Kak Faki itu dikatakan kecewa itu tidak berhubungan dengan objek. Dan saya kan mengatakan bahwa kecewa itu pasti berhubungan dengan objek. Karena kecewa itu, karena cinta itu ada objeknya, tidak apa ya. Subjek saya itu mencintai seorang itu sebagai objek. Itu ketika ada kan dan juga saya kenapa saya mengatakan seperti itu, karena saya membenarkan apa yang dikatakan kecewa itu ketika realita itu tidak sesuai dengan harapan kita, dan harapan kita itu ada di objeknya, seperti itu. Ini persepsi saya, ini yang benar menurut saya. Saya masuk, Mas. Kalau saya gini, Mas. Jadi dari dulu itu apapun termasuk cinta itu persoalan yang kita perdebatkan tuh antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Yang seharusnya seperti apa, yang senyatanya gimana. Nah, itu perdebatan ini sebenarnya. Kita nggak pernah berupaya untuk memisahkan antara keduanya gitu. Makanya dari soal cara pandang atau memposisikan diri kita di mana itu membuat kita selalu mencari titik temunya di mana. Tapi gini Mas, karena kita hidup di dunia, mau gak mau hal yang materialistik itu harus wujud gitu. Jadi termasuk kayak kita sembahyang, kita mencintai Tuhan itu nggak bisa kalau kita nggak sembahyang gitu. Karena kita apa fungsinya kita diberikan sebuah wujud gitu. Nah makanya harus menari ini gitu. Nah kalau yang seharusnya kan seperti itu yang disampaikan sama Mas. Tapi kan kita berbicara soal yang senyatanya gitu. Karena bagaimanapun antara cinta dan kecewaan itu ini dua hal yang mungkin bisa tarik ulur gitu, tidak bisa dipisahkan gitu. Mungkin saya bisa sekarang mencintai Mas, tapi di lain waktu, karena rasa itu soal waktu kan, bisa nanti kecewa gitu. Nah ini maksud kita, karena kita nggak bisa dipisahkan dari hal yang senyatanya atau tragedi. Ini bagi saya kehidupan ini tragedi, perjalanan tragedi, karena nggak selaras dengan apa yang
yang seharusnya gitu. Saya membacanya gitu. Nah, mungkin ada tanggapan apa gitu. Mungkin karena kita terlalu banyak mengalami pengalaman dalam bidang cinta dan itu berpersepsi negatif lebih banyak, maka kita sedikit lebih banyak tidak menerima kata-kata alasan untuk disandingkan dengan kata cinta, begitu. Karena memang sejatinya kalau cinta sejati katanya tanpa alasan. Oke lah, mari kita beranjak dari alasan ke kunci misalkan. Kita kan hanya pindah dari satu persepsi ke persepsi lain misalkan. Kunci dari suka bisa datang dari oh dia baik, saya suka nih. Kunci dari nafsu bisa datang dari biologis atau bisa datang dari fetis dan lain sebagainya. Kunci dari cinta sejati itu adalah satu bagi saya, komitmen. Itu kamu bisa tafsirkan itu sebagai alasan dan lain sebagainya. Intinya setiap tingkatan, ini dari pengalaman. Intinya dari setiap tingkatan yang kamu tafsirkan berbagai macam dari tadi itu, baik itu cinta, baik itu suka, baik itu nafsu. Kalau kita terlalu kotor untuk mengatakan itu alasan, baiklah kita menggunakan kata kunci. Dan itu lebih logis untuk kita terima. Kunci dari nafsu adalah syahwat, baik dari secara saya melihat wajah kamu kok cantik ya. Itu apa namanya? Syahwat misalkan. Atau adalah dari budi kamu kok asik ya, itu syahwat. Itu kunci. Kunci dari kita menyukai, kok kamu baik ya? Kok kamu tiap hari perhatian ke saya? Itu kunci dari suka. Bisa dari berbagai macam sumber. Tapi kunci dari cinta sejati bagi saya satu, komitmen. Ketika seseorang sudah keluar dari kata kunci tersebut, dia tidak bisa untuk mencintai, begitu. Kalau misalkan saya sudah ada di cinta sejati nih, alasan-alasan yang lain itu sudah tidak saya terima, cuman satu, komitmen. Ketika kamu selingkuh sama saya 3 kali, 4 kali, 5 kali, apakah saya bisa untuk mencintai kamu lagi? Kan begitu. Empiris banget, sangat ideal bagi saya seperti itu. Sekian. Ini ada syair dari Rumi di Masnawi. Karena cinta ampas menjadi bersih. Karena cinta sakit menjadi sembuh. Karena cinta si mati menjadi hidup. Karena cinta sang raja menjadi budak. Lagi pula cinta ini adalah hasil pengetahuan. Siapakah yang pernah duduk dengan bodoh di atas tahta semacam ini? Itu dari Rumi. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.